Sebuah ungkapan positif yang tentunya juga harus kita alirkan sama-sama di sini. Dan bahkan sekaligus kita akan undang seseorang aktris Indonesia yang juga merupakan seseorang yang mendirikan organisasi Syair Syahabat Foundation yang peduli terhadap anak-anak ODH. Sesuatu yang mungkin jarang dipikirkan orang lain. Tapi sekarang memang banyak sekali orang Indonesia yang sudah bergerak ke arah yang lebih mulia. Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Alin Adita. Gimana kabarnya, Alin? Baik, Alin. Baik. Hai, Ini baru tahu kalau ternyata Alin juga ikut memprakarsai sebuah kegiatan mulia. Ini udah berapa lama, Lin? Yayasannya Share untuk Sahabat Foundation itu udah dari tahun 2009. Kebetulan prakarsanya teman saya sendiri, Mas Yudi Oktav, gitu. Terus dia mengajak yang punya sama visinya gitu. Gimana kalau kita bikin suatu yayasan sosial yang concern untuk HIV/AIDS tapi lebih ke anak-anak. Karena biasanya yayasan udah banyak sekali independen tapi biasanya take care-nya untuk orang dewasa. Tapi spesial untuk anak-anak belum ada. Ini khusus untuk anak-anak. Usianya range-nya berapa tuh? Dari baru lahir sampai paling besar sih rata-rata 12 tahun. Loh, sebenarnya kalau anak-anak, misalnya kalau orang dewasa biasanya kan terkena itu HIV itu udah gara-gara jarum suntik atau pergaulan ya. Ini anak-anak biasanya adalah sesuatu yang tertular sepertinya atau bagaimana? Justru itu. Makanya justru itu biasanya kan kalau HIV/AIDS sendiri kan menularnya melalui cairan, melalui hubungan intim, terus melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian dan juga sebenarnya dari ASI, dari ibu ASI juga ke bisa? anak. Iya, justru itu. Gitu, Oh, dari ASI seseorang yang mengidap HIV? Iya betul, karena banyak ibu-ibu yang nggak tahu kalau dia mengidap HIV/AIDS, maka pada saat punya anak akhirnya menularkan ke anaknya. Justru itu yang kita kasihan gitu. Jadi kita pengen building their confidence, kasih harapan, kasih mereka lebih percaya diri lagi gitu di masyarakat bahwa banyak orang yang peduli dan sayang. Biasanya mereka punya kesempatan hidup berapa lama tuh? Kan varian tuh kan? Iya betul. Kalau masih taraf HIV mereka bisa hidup lama. Asal nutrisi terjaga, gaya hidupnya, hidup sehat terus, seperti itu, makan yang baik, vitamin, minum obatnya setiap hari mereka harus minum di jam yang sama, ARV nama obatnya. Mereka bisa hidup lama. Tapi saat mereka sakit, saat kondisinya drop, itu yang biasanya bikin mereka akhirnya Lebih cepat drop lagi. langsung bisa meninggal. Berarti udah sering menyaksikan hal itu? Iya, di anak asuh yayasan sendiri sudah cukup banyak. Oh, Di yayasan kegiatannya apa aja untuk mendukung dan mensupport mereka? Kalau di yayasan aku sendiri, kita kasih informal, pendidikan informal. Jadi untuk anak-anak setiap 2 minggu sekali ada pelajaran bahasa Inggris, namanya English for Kids. Terus udah gitu kita kasih bantuan nutrisi, ada bantuan diapers juga untuk yang masih balita gitu. Dan juga kita kasih mereka field trip. Jadi nggak cuma edukasi aja, tapi senang-senang juga deh gitu. Kita sama-sama biasanya mengunjungi tempat-tempat yang emang sesuai untuk mereka setiap sebulan 2 bulan sekali. Ini anak-anak yang mengidap ini mereka masih punya orang tua atau hanya untuk mereka yang sudah nggak punya orang tua? Kalau mau ditampung semuanya sih nggak cukup ya gitu, karena yang datang banyak sekali. Jadi kita fokus nggak lebih dari 100. Karena yang kerja cuma 10 orang di yayasan. Oh, cuma 10 orang untuk menghandle 100 itu? Iya, jadi mereka tinggal di sana semua anak itu? Enggak. Mereka masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Ada yang orang tuanya dua-duanya udah meninggal, ada yang tinggal ibunya aja, ada yang akhirnya sama neneknya aja gitu. Begitu concernnya atau mungkin ada kerabat yang kena atau pernah melihat sendiri atau gimana? Karena buat aku lebih challenging. Kan biasa orang kerja sosial kan sesuai sama feel sama hatinya ya, nggak bisa dipaksain lo harus kerja sosialnya ini gitu. Kalau menurut gue lebih challenging lagi, karena isu HIV/AIDS ini di Indonesia masih kurang diangkat dengan benar gitu ya. Padahal banyak sekali, salah satu negara yang pertumbuhan lajur epideminya cukup tinggi di Asia, tapi informasi yang disampaikan ke masyarakat masih sangat minim. Jadi kadang-kadang kita tuh kan campaign sering, setiap tahun tuh kita campaign ke kampus-kampus universitas. Aku aja shock banget gitu loh, di kampus-kampus yang udah sangat modern, fasilitas internet tersedia di mana-mana, free wifi gitu di kampusnya,
Tapi mereka minim banget informasi soal HIV/AIDS itu sendiri, kayak penularannya kayak gimana, preventifnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi agak prihatin ya gitu, karena Dan orang apalagi- banyak yang mikir, oh nggak mungkin lah gue kena HIV/AIDS, kan gue nggak gini, gue nggak Udah gitu. nggak pede. Perlakuannya sama orang yang mengidap apa? Itu juga ODA diskriminasinya juga di sini masih sangat diskriminasinya tinggi. sangat Justru itu tinggi karena di sini, kan? ketidaktahuan gitu kan, karena nggak tahu, taunya kalau udah kena HIV udah langsung, oh, no, Oh, no, ya. Langsung. Padahal lewat kehidupan sehari-hari itu sangat nggak apa-apa. Misalnya berpelukan, pegangan tangan, misalnya sharing alat makan pun, batuk, bersin kayak gitu itu sama sekali nggak. Oh gitu Sama ya. sekali nggak. Tapi orang pasti kalau tahu ada HIV langsung kayaknya langsung karena informasinya nggak pernah tepat gitu. Oh gitu ya. So Emang it's challenging. itu yang menyebabkan orang langsung ada ibaratnya langsung skeptis duluan ya Yes. denger HIV sama. Bener banget. Itu yang jadi tantangan nih. Challenging karena nggak bisa dipungkirin di lingkungan entertainment sendiri mungkin kehidupan lifestyle-nya juga seperti itu. Jadi untuk kasih informasi yang tepat ke teman-teman mungkin kayak gitu-gitu ya lebih challenging sih buat aku. Misalnya untuk ODH sendiri, yang Oda sendiri ya, dia sendiri terkena tersebut karena gaya hidupnya, ya kan? Nah anak-anak ini tidak pernah bisa memilih karena mereka sudah Sudah terkena gitu. Sudah terkena dari lahir. Dari lahir. Yang sebenarnya bukan salah orang tuanya juga. Jadi biasanya suaminya kasusnya yang banyak adalah sekarang ibu-ibu yang kena, ibu-ibu rumah tangga loh. Karena suaminya dulu mungkin pengguna jarum suntik narkoba, tanpa sadar menularkan ke istri. Istrinya nggak tahu apa-apa, istrinya ibu rumah tangga baik-baik, akhirnya kena ke anaknya. Itu yang makanya kita concern banget. These kids are innocent loh gitu loh. Jadi lo nggak boleh diskriminasi mereka gitu. Tapi memang ironis ya, kadang-kadang dia nggak pernah melakukan apa-apa tapi harus Iya. tanggung dosanya ya. Nah sejauh ini sebenarnya kalau boleh tahu kalkulasinya tuh sudah berapa anak sih sebenarnya yang apa Oda ini? Kalau kasus sendiri yang tercatat sih kan ada sekitar 5.000-an kasus yang tercatat 5.000? ya. Tapi kalau menurut kita sendiri sih sekitar ada 250.000 kasus lah HIV/AIDS yang ada di Indonesia, bervariasi dari range umurnya gitu. Oh gitu, maksudnya kalau bukan hanya anak-anak tapi Bukan total anak-anak, 250.000 ya. Gitu. Itu hitungannya kita tingkatannya udah Dan warningnya 2014 udah bisa ini ya? meningkat sampai 500.000 lebih. Karena ya itu banyak yang nggak tahu atau nggak sadar kalau mereka ada HIV/AIDS dan mereka keep spreading to society through their lifestyle gitu. Ya, Nah, makanya itu juga penting tau nggak sih, kayak sekarang nih lagi campaign ke sekolah-sekolah, ke kampus, kan udah cukup dewasa, biasanya kan anak-anak kuliah udah mikirin tuh, oh waktunya udah pas nih buat nikah, ya kan, pacaran serius. Sebelum menikah harus melakukan tes kesehatan termasuk HIV/AIDS. Nggak boleh tersinggung, kan orang sini gitu, kok nggak percaya sama gue, ya kan, disuruh tes kayak gitu. Padahal nggak, lo nggak boleh tersinggung, harus tes itu. Kenapa? Kalau ternyata pasangannya iya kena, nanti kan mereka bisa decide, nanti saat kita mau punya anak gimana ya kan? Karena sebenarnya ibu yang positif, anaknya bisa negatif, asal tahu dari awal, treatmentnya benar. sekarang ini yang mungkin belum tahu mengenai informasi tentang ini itu. mesti lebih banyak diketahui. Karena apa? Kita nggak pernah tahu siapa yang kena kan? Betul. Nggak pernah tahu dan tiba-tiba nanti orang terdekat kita kena atau siapa gitu baru stres gitu. Tapi penanganannya juga tidak harus ironis, se-ekstrim ibaratnya. Wow, harus dikucilin nih. Waduh, Iya gitu kan. ada yang dipakein plastik tuh makanannya tuh. Ya, makanya aku bilang kan banyak orang, dan selalu pertanyaan orang yang berulang-ulang adalah gini, kalau salaman, kalau pelukan, kalau ciuman nular nggak ya? Enggak. Kalau digigit nyamuk nular nggak? Enggak. Maksudnya nyamuk habis gigit Habis orang orangnya, enggak, terus terus pindah itu digigit kena kita. nggak? Enggak gitu. Oh itu banyak Itu informasi kayak Hal-hal gitu kayak tuh. gitu Sebenarnya gampang loh, tinggal klik gitu kan ya, keluar tuh kalau di internet kan. Tapi orang kurang peduli. Gitu ya. Mungkin karena itu kita harus lebih meningkatkan pedulinya. Jadi mulai sekarang kalau ada informasi seperti jangan tutup kuping, merasa diri itu pasti aman-aman aja. Iya. Karena mungkin Anda safe sex atau tidak main narkoba, tapi siapa tahu dulu pernah di daerah ke dokter imunisasi jarumnya cuma boleh dibakar. Ya benar itu sterilisasi jarum-jarum suntik. Tato, gue juga punya tato sih ya. Tapi bisa juga tuh, maksudnya ibaratnya dengan kalau jarum yang jarumnya tidak steril, tidak diganti, transfusi darah kan kayak gitu-gitu juga mungkin. Tato kan sekarang memang udah mulai steril kan harus Sekarang sih iya kan, diperhatikan. tapi Kalau zaman zaman itu waktu itu kan enggak. iya, makanya. dulu mungkin belum ke jarum, dulu nggak ke bambu mungkin Dulu dilancitin. pakai ini ya, pulpen ya. Pakai Di digambarin sekolahan sendiri. digambarin. Aduh, sekarang ini kalau ke depannya kira-kira
pergerakan apa yang terus akan ditingkatkan oleh organisasi ini? Kalau di yayasan aku pasti tetap kasih semua bantuan yang ada, kayak nutrisi, pendidikan yang non formal yang ada, pokoknya bikin mereka lebih happy dan percaya diri. Kita juga kasih mereka tes CD4 itu untuk tahu jumlah virus dalam tubuh. Itu tesnya lumayan mahal, setiap 6 bulan sekali kita kasih mereka. Dan yang pasti kita akan campaign terus-terusan, karena campaign itu penting banget ke generasi mudanya. Nah, ada lagi mungkin kalau mereka semua yang menyaksikan acara kita kepingin untuk ikutan bergabung dan juga ikut andil, mereka bisa kemana? Bisa langsung login ke websitenya www.syair.org atau lihat twitternya @syairsahabat atau facebooknya Syair untuk Sahabat. Atau juga nanya ke Alin langsung bisa lewat Twitter? Bisa juga lewat Twitter, Ke Alin? Alin_Adita. Oh gitu. Atau ke ini ada Twitternya juga. Itu tadi Syair Sahabat. Saya sahabat. Waduh, luar biasa. Sekarang ini sama-sama kita harus concern. Banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah peduli dengan kegiatan sosial yang juga kita sebagai warga Indonesia juga perlu sama-sama. Mungkin sekarang masih acuh nggak acuh, tapi ketika kena kalian akan butuh orang-orang yang seperti ini berada di sekitar kita. Tepuk tangan sekali buat Alin Adita. Luar biasa. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan bertemu dengan anak-anak muda yang berperang. Bukan hanya buat penyakit, tapi justru berperang kepada para loversnya mereka sendiri. Apa sih maksudnya? Tunggu aja terus hanya di Tonight Show.